Apa yang terjadi saat kita demam? Pernahkah kalian mengalami demam? Sejak kecil sampai saat ini, pasti sebagian besar dari kita sudah pernah mengalami demam. Tubuh kita akan terasa panas, namun terkadang ujung jari tangan dan ujung jari kaki terasa dingin. Badan kita akan berkeringat, tapi tubuh kita menggigil. Mengapa ya tangan kita dingin walaupun tubuh terasa sangat panas? Mengapa juga badan kita menggigil, padahal tubuh juga terasa panas? Bukannya respon menggigil itu biasanya terjadi kalau misalnya kita kedinginan? Mengapa ya hal tersebut dapat terjadi? Untuk membahas mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita bahas satu persatu. Demam secara sederhana merupakan tanda dari sistem imun yang sedang aktif. Pada saat kuman masuk ke dalam tubuh kita, akan terjadi respon imun untuk memusnahkan kuman. Pertama kali, tubuh kita akan mengeluarkan respon yang disebut sebagai respon radang. Respon radang ini mengakibatkan aktivasi dari sel-sel imun di area sekitar masuknya kuman, sehingga sel-sel imun tersebut akan mengeluarkan zat kimia yang disebut sebagai sitokin. Salah satu dari jenis sitokin disebut sebagai prostaglandin. Prostaglandin memiliki efek utama berupa pelebaran pembuluh darah di area sekitar tempat masuk kuman, sehingga area sekitar masuknya kuman akan terasa hangat. Selain itu, prostaglandin juga dapat masuk ke dalam peredaran darah. Dari peredaran darah, prostaglandin kemudian akan diteruskan ke bagian otak yang disebut sebagai hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari otak yang berfungsi untuk membantu mengatur fungsi-fungsi tubuh. Fungsi tersebut antara lain berupa rasa lapar dan haus, emosi, siklus tidur, dorongan seksual, proses melahirkan, serta tekanan darah dan fungsi jantung. Fungsi lain dari hipotalamus yang sangat berkaitan dengan demam adalah fungsi pengaturan suhu. Hipotalamus mampu mengatur suhu tubuh manusia sehingga meningkat seperti pada demam. Pada tubuh manusia, suhu tubuh dipengaruhi oleh distribusi dari sel darah merah dalam sirkulasi. Saat demam, tubuh akan berusaha untuk meningkatkan suhu tubuh di organ bagian dalam. Untuk melakukan hal ini, tubuh akan berusaha untuk memindahkan sel darah merah dari bagian yang lebih luar ke bagian yang lebih dalam. Proses tersebut dilakukan melalui penyempitan pembuluh darah pada bagian luar. Dengan begitu, sel darah merah yang mengalir keluar akan lebih sedikit. Bagian luar yang dimaksud adalah bagian tubuh yang lebih jauh dari bagian batang tubuh, seperti pada ujung jari tangan dan juga ujung jari kaki. Penyempitan tersebut kemudian juga mengurangi energi panas yang terbuang dari permukaan kulit, sehingga saat dipegang, telapak tangan orang yang mengalami demam akan terasa dingin. Sebagai ganti bagian permukaan tubuh yang mengalami penyempitan pembuluh darah, pada bagian dalam tubuh terjadi pelebaran pembuluh darah, sehingga sel darah merah dapat lebih banyak mengalir ke bagian tersebut. Penyempitan pembuluh darah diatur oleh sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom tersebut juga berperan dalam pengeluaran keringat dari kelenjar keringat. Oleh sebab itu, orang yang mengalami demam pasti akan mengalami keluarnya banyak keringat. Selain melalui pemindahan sel darah merah ke bagian yang lebih dalam, tubuh juga dapat memproduksi lebih banyak panas melalui gerakan menggigil. Gerakan ini merupakan kontraksi otot sehingga memproduksi lebih banyak panas. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pasien dapat tetap menggigil dan juga mengeluarkan keringat pada saat sedang mengalami demam. Peningkatan suhu pada saat demam memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mempercepat kerja dari sistem imun. Kemudian yang kedua, memperlambat perbanyakan diri dari kuman, terutama kuman dalam bentuk virus. Walaupun begitu, kita tetap harus berhati-hati. Demam yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kejang. Oleh sebab itu, hal tersebut harus kita perhatikan. Selain dari demam yang terlalu tinggi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat seseorang mengalami demam? Yang pertama, kita boleh mengkonsumsi obat-obatan seperti paracetamol jika demamnya sangat mengganggu. Obat-obatan seperti paracetamol akan membantu menurunkan suhu tubuh sehingga kita bisa lebih nyaman dalam beristirahat. Kemudian, kita juga perlu mengkonsumsi air yang cukup. Karena kalau kita lihat tadi, saat demam, kita akan banyak mengeluarkan keringat. Keringat kan bahan dasarnya air. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, sehingga air itu penting untuk dijaga di dalam tubuh kita.
Jadi, ingat untuk konsumsi air yang cukup ya pada saat demam. Kemudian, hindari juga konsumsi alkohol, kopi, dan teh. Karena minuman-minuman ini dapat mengakibatkan dehidrasi. Kita harus menjaga sebisa mungkin supaya tubuh kita tetap memiliki air yang cukup. Lalu, kita juga bisa melakukan kompres dengan air yang hangat kuku untuk membantu menurunkan suhu tubuh, sehingga demamnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, kita juga perlu menghindari mandi dengan air dingin. Suhu air yang dingin dapat memperparah respon berupa penyempitan pembuluh darah, sehingga bagian kulit akan semakin dingin dan akan memicu tubuh kita untuk menggigil lebih lagi. Hal itu justru malah akan meningkatkan suhu tubuh dan membuat demamnya semakin tinggi. Lalu, kita juga perlu untuk istirahat yang cukup. Sebisa mungkin, berbaring saja di kasur, agar kita bisa kembali pulih dengan lebih cepat. Kita juga dapat menghubungi dokter jika demam yang kita alami masih berlanjut setelah lebih dari 3 hari. Hal tersebut mungkin terjadi karena ada penyebab tertentu dari demam tersebut. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika ditangani oleh dokter. Kemudian, jika demam lebih dari 40 derajat Celcius. Lalu, jika kita merasa menggigil berat, yang sangat hebat sampai tubuh berguncang dan gigi meretak. Selanjutnya, jika terasa panas, namun tidak ada keringat yang keluar dari tubuh kita. Jika demam semakin meningkat, walaupun kita sudah minum obat-obatan penurun demam. Lalu, jika kita mulai mengalami hal-hal yang agak aneh, seperti halusinasi, muntah, leher yang kaku, ruam pada kulit, jantung yang berdebar, atau kaku pada otot. Kita juga dapat menghubungi dokter jika nyeri kepala yang kita rasakan tidak membaik dengan mengkonsumsi obat. Lalu, hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah riwayat bepergian. Kadangkala, ada beberapa demam yang disebabkan oleh penyakit dari tempat yang pernah kita kunjungi. Oleh sebab itu akan lebih baik jika ditangani oleh dokter. Jika demam terjadi pada anak-anak, hal yang harus diperhatikan agak sedikit berbeda. Jika demam terjadi pada anak-anak, hal yang harus diperhatikan agak sedikit berbeda. Jika anak kita ditemukan memiliki suhu yang tinggi, namun masih dapat bermain dan terlihat senang, maka tangani saja di rumah sesuai dengan anjuran yang sebelumnya. Kita baru perlu menghubungi dokter jika anak yang mengalami demam berusia kurang dari atau sama dengan 6 bulan, kemudian demamnya lebih dari atau sama dengan 40 derajat Celcius. Hal ini sangat penting karena pada anak, demam yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kejang. Selanjutnya, jika demam pada anak disertai dengan ruam. Lalu, jika demam masih berlanjut, selama 1 hari walaupun sudah diberikan obat penurun panas. Lalu, jika anak muntah atau mengalami diare berat, kemudian jika anak menolak untuk makan dan minum. Selanjutnya, jika anak menangis tidak berhenti atau terlihat tidak bersemangat, sedih, atau lemas. Lalu, anak yang mengalami kejang atau gerakan berulang secara tiba-tiba juga perlu dibawa ke dokter, karena berarti memerlukan penanganan tambahan selain dari penanganan demam. Kemudian, anak yang terlihat memiliki masalah bernafas atau kesakitan. Yang terakhir, jika Anda merasa khawatir, Anda juga bisa membawa anak Anda ke dokter. Hal lain yang juga harus diingat dalam menangani demam adalah jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Antibiotik merupakan obat untuk membasmi kuman berupa bakteri. Tidak semua demam yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh bakteri. Oleh sebab itu, jangan sembarangan membeli antibiotik. Kemudian, demam yang sangat tinggi, lebih dari 41,5 derajat Celcius, dapat mengakibatkan kejang, terutama pada anak-anak. Oleh sebab itu, lebih baik menghubungi dokter untuk penanganan yang lebih menyeluruh. Demikian penjelasan singkat saya mengenai apa yang terjadi saat demam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.